Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Sita dengan NPM 60212100030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mental Health Literacy terhadap Suicidal Ideation pada mahasiswa dengan Help Seeking Intention sebagai mediator. Adapun latar belakang yang mendahului penelitian saya yaitu fenomena bunuh diri menjadi isu kesehatan dunia yang memiliki berdampak bagi individu, keluarga, dan juga masyarakat. WHO mencatat bahwa 703 orang meninggal dunia akibat bunuh diri setiap tahunnya, yang mana kasus bunuh diri ditemukan lebih tinggi terjadi pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Kemudian, angka bunuh diri di Indonesia sendiri ditemukan meningkat. Berdasarkan catatan Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, 2020 hingga 2023 menunjukkan angka bunuh diri yang mengalami peningkatan. Kemudian, sepanjang periode Januari hingga Agustus 2024 ditemukan 849 kasus bunuh diri yang mana 8% diantaranya korban berusia 17 hingga 25 tahun. Kasus bunuh diri juga ditemukan di mahasiswa sepanjang tahun 2024. Kemudian, pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kathleen DKK menunjukkan bahwa ide bunuh diri dapat menjadi prediktor resiko bunuh diri pada populasi Asia. Ide bunuh diri atau suicidal ideation sendiri merupakan keinginan dan rencana individu untuk bunuh diri namun belum pernah melakukannya. Ide bunuh diri pada mahasiswa ditemukan mencapai 63,5% pada penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan DKK di tahun 2023. Kemudian, penelitian sebelumnya dilakukan oleh P. Febriana DKK di tahun 2021 menunjukkan 18% mahasiswa aktif memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, health-seeking intentions dan mental health literacy ditemukan dapat berperan dalam ide bunuh diri yang dialami oleh individu. Mental health literacy sendiri menurut Jorm merupakan pengetahuan dan keyakinan mengenai gangguan mental yang membantu individu untuk menyadari, mengelola, maupun mencegah gangguan mental itu sendiri. Beberapa penelitian telah menemukan menunjukkan bahwa mental health literacy berhubungan negatif dengan suicidal ideation. Seperti halnya dengan mental health literacy yang juga ditemukan memiliki hubungan negatif dengan berbagai symptoms seperti depresi, anxiety, termasuk suicidal ideation. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Abdel Salam, menunjukkan bahwa mahasiswa yang kedokteran yang memiliki 28,8% mental literacy mengenai suicide lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata skor suicidal ideation itu sendiri. Namun, berdasarkan hasil penelitian Kalear, mengungkapkan bahwa mental sendiri saja tidak cukup untuk menekan angka suicidal ideation pada individu. Oleh karenanya, pada tahun 2024, Sindos DKK menemukan meningkatnya health seeking intention secara general maupun informal berhubungan signifikan dengan menurunnya suicidal ideation pada pria dewasa di Australia. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen yang menemukan hal serupa bahwa informal health seeking berhubungan negatif dengan suicidal ideation dan formal health seeking berhubungan secara positif. Help seeking intention sendiri merupakan sebuah proses mengubah tekanan psikologis menjadi upaya untuk memperoleh dukungan interpersonal. Kemudian, beberapa penelitian telah menemukan keterkaitan antara mental health literacy dan juga help seeking intentions. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yang DKK tahun 2024 yang mencoba menjelaskan pengaruh mental health literacy terhadap health seeking intention dengan menggunakan model Theory of Planned Behavior yang pertama kali dikemukakan oleh Azen tahun 1991. Hasil menunjukkan bahwa mental health literacy dapat meningkatkan awareness, mencegah stigma negatif terhadap gangguan mental, dan juga mendorong individu untuk mencari bantuan atau help seeking intentions. Kemudian, beberapa penelitian sudah membahas mengenai model Theory of Planned Behavior dan help seeking ini untuk depresi pada mahasiswa. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah saya paparkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa
Beberapa penelitian sudah menunjukkan adanya hubungan antara mental health literasi yang dapat menurunkan angka suicidal ideation, kemudian mental health literasi yang berhubungan dengan help seeking intention, dan ditemukannya juga bahwa help seeking intention dapat menurunkan angka suicidal ideation yang ada pada individu. Namun, belum banyak penelitian yang mengungkapkan dinamika antara mental health literasi, help seeking intention dengan suicidal ideation. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya mengangkat variabel help seeking intention sebagai mediator untuk melihat bagaimana pengaruh mental health literasi terhadap suicidal ideation. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh mental health literasi terhadap suicidal ideation pada mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh mental health literasi terhadap help seeking intentions? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh help seeking intentions terhadap suicidal ideation pada mahasiswa? Dan yang keempat, apakah help seeking intention memediasi hubungan antara mental health literasi dengan suicidal ideation pada mahasiswa? Tujuan penelitian itu untuk melihat apakah terdapat pengaruh mental health literasi terhadap suicidal ideation pada mahasiswa dengan health seeking intention sebagai mediator. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh mental health literasi, help seeking intention terhadap suicidal ideation, serta dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya maupun dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya pada bidang psikologi klinis. Kemudian secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti wawasan pada mahasiswa mengenai pentingnya memiliki mental health literasi dan pentingnya peran help seeking intentions dalam suicidal ideation yang mereka miliki, dan juga diharapkan dapat membantu psikolog, konselor, maupun lembaga pendidikan untuk merancang program edukasi atau maupun intervensi pada mahasiswa. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama terkait teori ide bunuh diri. Bunuh diri bukan disebabkan oleh, bukan merupakan peristiwa tunggal, namun disebabkan oleh berbagai faktor. Kemudian diungkapkan dalam teori Three Step Theory of Suicide oleh Clousky dan May. Perilaku bunuh diri merupakan sebuah proses dari munculnya perkembangan ide bunuh diri, yang kemudian ide bunuh diri tersebut berkembang menjadi kuat atau melemah hingga pada akhirnya ide bunuh diri yang kuat dapat mendorong individu melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya, suicidal ideation didefinisikan oleh Beck dan Kovas sebagai kondisi di mana individu memiliki keinginan, rencana untuk mengakhiri hidupnya namun belum pernah melakukannya. Kemudian, Beck dan Kovas mengungkapkan tiga dimensi dalam ide bunuh diri, yaitu active suicidal desire, preparation, dan juga passive suicidal desire. Desire. Selanjutnya, mental health literacy didefinisikan oleh Jorm sebagai pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai gangguan mental, serta dapat membantu seseorang tersebut untuk mengenali, mencegah, dan juga mengelola eh, mental health yang dimilikinya. Kemudian, Jorm mengungkapkan terdapat 6 dimensi penting dalam mental health literacy, yang terdiri dari kemampuan untuk menyadari adanya gangguan hingga pengetahuan mengenai bagaimana mencari informasi mengenai kesehatan mental. Selanjutnya, health seeking intentions didefinisikan oleh Rick Wood sebagai sebuah proses mengubah tekanan psikologis menjadi untuk memperoleh dukungan interpersonal individu. Adapun komponen dalam health seeking intentions terdiri dari 4, yaitu proses, usaha mengenali masalah, source sumber bantuan yang akan dicari individu ketika memiliki permasalahan, yang ketiga type of problem atau jenis masalah, dan yang keempat timing. Selanjutnya, mahasiswa. Mahasiswa merujuk pada definisi Kemendikbud merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan. Mahasiswa sendiri berada pada rentang kisaran usia 18 sampai 24 tahun, yang mana menurut teori perkembangan Aret masuk ke dalam fase emerging adulthood sehingga seringkali mengalami ketidakstabilan. Berdasarkan data BPS 2024 menunjukkan bahwa profesi dengan jumlah mahasiswa terbanyak didominasi oleh Pulau Jawa, yang kemudian kasus bunuh diri mahasiswa ditemukan terjadi di 5 kota besar Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Bandung, Bogor, dan juga Jakarta. Adapun berikut hipotesis penelitian ini, yang pertama terdapat pengaruh mental health literasi terhadap suicidal ideation pada mahasiswa, kemudian yang kedua terdapat pengaruh mental health literasi terhadap health seeking intentions, yang ketiga terdapat pengaruh help seeking intentions terhadap suicidal ideation, dan yang hipotesis yang keempat, help seeking intentions dapat memediasi hubungan antara mental health literasi dengan suicidal ideation pada mahasiswa.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun kategori penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional yang mengungkap hubungan antar dua variabel ataupun lebih, dan juga menggunakan desain cross-sectional study. Kemudian, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif yang berusia 18-24 tahun yang berkuliah di 5 kota di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Bandung, Bogor, Semarang, Jakarta dan juga Semarang. Kemudian, adapun karakteristik sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa aktif berusia 18 hingga 24 tahun, berkuliah di Surabaya, Bandung, Bogor, Jakarta, dan Semarang, serta memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu convenience sampling di mana partisipan akan diambil berdasarkan ketersediaan dan kesediaan mereka untuk ikut serta dalam penelitian. Variabel penelitian ini terdapat independen variabel, yaitu mental health literacy, yang didefinisikan operasional sebagai tingkat pengetahuan individu mengenai gangguan mental untuk mengidentifikasi gejala gangguan mental, resiko, dan bagaimana pencegahannya, yang diukur dengan menggunakan Mental Health Literacy Questionnaire Short Version Adult atau MHLQ SVA yang dikembangkan oleh kampus DKK di tahun 2022. Kemudian dependent variable yaitu suicidal ideation yang didefinisikan operasional sebagai pemikiran yang dapat berubah pemikiran sekilas, rencana, nyata, ataupun keinginan yang lengkap dengan penghancuran diri sendiri yang diukur dengan menggunakan Back Scale for Suicide Ideation atau BSSI yang dikembangkan oleh Beck and Steer di tahun 1991. Selanjutnya ada variabel mediator yaitu help seeking intention yang didefinisikan operasional sebagai kecenderungan atau keinginan individu untuk mencari bantuan dari berbagai sumber baik formal maupun informal ketika menghadapi masalah tertentu yang diukur dengan menggunakan General Help Seeking Questionnaire yang dikembangkan oleh Wilson et al. Selanjutnya, terdapat instrumen penelitian yang pertama Backscale for Suicide Ideation yang dikembangkan oleh Beck and Steer di tahun 1991. Instrumen ini terdiri dari 19 item yang terbagi ke dalam 3 dimensi, aktif, suicidal desire, passive suicidal desire, dan juga preparation. Kemudian, setiap item dalam alat ukur ini memiliki 3 pilihan jawaban dalam bentuk skala Likert, yang mana skor total yang diperoleh dari hasil seluruh item berjumlah 0 paling rendah dan 38 paling tinggi. Pada instrumen ini tidak memiliki cut-off tertentu, jadi skor dihitung dengan skor total keseluruhan jawaban dari partisipan. Selanjutnya, instrumen penelitian mental health literacy yaitu Mental Health Literacy Questionnaire Short Version Adults atau MHLQ SVE oleh kampus DKK. Instrumen ini merupakan versi sederhana dari instrumen Mental Health Literacy Questionnaire for Young Adults yang sebelumnya dikembangkan oleh Diaz pada tahun 2018. Kemudian, instrumen ini disusun berdasarkan konsep mental health yang sebelumnya dikembangkan oleh Jorm DKK pada tahun 1997. Instrumen penelitian ini terdiri dari 16 item yang menggunakan skala Likert 1-5 dengan keterangan 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Kemudian, untuk instrumen selanjutnya itu General Help Seeking Questionnaire atau JHSQ yang dikembangkan oleh Wilson at DKK pada tahun 2005, di mana dari instrumen penelitian ini partisipan akan diminta untuk menilai 10 sumber bantuan yang berbeda yang akan mereka temui ketika menghadapi permasalahan emosional maupun ide bunuh diri. Setiap item kemudian akan dinilai menggunakan skala Likert 7 poin, yaitu mulai dari 1 sangat tidak mungkin hingga 7 yaitu sangat mungkin. Sekian presentasi pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mental Health Literacy terhadap Suicidal Ideation pada mahasiswa dengan help seeking intention sebagai variabel mediator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.